Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'd. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana membuat Allah senang? Mari kita perhatikan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa sering disebut kalimullah karena sering diajak berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali rahimahullah tercermin sebuah pembelajaran dialog antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Berkata Nabi Musa, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Salat. Salatmu itu untukmu sendiri. Karena dengan mengerjakan salat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri. Membuat hatimu menjadi tenang. Puasa. Puasamu itu untukmu sendiri. Melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Nabi Musa lalu berkata, "Lalu apa ibadahku yang membuat hatimu senang ya Allah?" Allah lalu menjawab, "Sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya. Dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali lipat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 261. Nabi SAW mengingatkan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dinyatakan, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Nah, bila kita masih sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan hal itu, maka itu tandanya kita masih hanya mencintai diri sendiri, bukan mencintai Allah. Tapi bila kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kita mencintai Allah dan tentu Allah senang karenanya. Buatlah Allah senang, maka Allah akan limpahkan rahmatnya dengan membuat hidup kita lapang dan bahagia. Perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ada orang yang mau bekerja mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan keluarganya. Namun karena kondisi yang sudah tua atau sakit, sehingga tak mampu untuk bekerja. Ada anak-anak yatim atau bahkan yatim piatu yang juga ingin hidup layaknya anak-anak kita yang punya bapak dan ibu yang menyayangi mereka. Di sana ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada yang membutuhkan bantuan berupa nasihat, saran dari kita yang membuat mereka lebih tenang dan lega. Ada yang membutuhkan bantuan tenaga dari kita yang akan membuat mereka lebih bahagia. Bahkan mungkin ada yang membutuhkan bantuan berupa harta yang akan membuat mereka bisa menikmati hidup sebagaimana orang lain pada umumnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini yang akan membuat Allah senang dengan kita. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.